Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana proyek yang saya buat untuk tugas mata kuliah pemrograman visual, yaitu proyek kalkulator. Baik, di sini saya akan menjelaskan step by step, baris per baris dari kode-kode apa saja yang telah saya siapkan. Oke, di sini kita pertama memasuki Visual Studio 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di kalkulator saya. Pertama, di kalkulator ini kita bisa melakukan operasi penjumlahan. Misalnya 2 ditambah 2, hasilnya nanti 4. Atau 40 atau bilangan digit 2 digit itu dijumlahkan juga dengan bilangan 2 digit, itu juga bisa ditambah 30 tadi, hasilnya 70 dan seterusnya. Lalu ada fitur clear di sini, tombol C ini bisa mengclear semua atau menghapus semua text box yang ada di atas. Clear. Di sini X akan berubah menjadi 0. Lalu kita akan coba fitur penjumlahan dengan koma. Di sini 2,2 kita lakukan penjumlahan dengan 2,3 akan menghasilkan 4,5 dan itu sesuai. Lanjut, kita akan mencoba fitur pengurangan. Itu 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Sudah betul untuk prosesnya. Lanjut untuk bilangan 2 digitnya, 30 dikurang 10. Itu hasilnya 20. Lalu kita akan coba di fitur perkalian. Sebelum fitur perkalian, kita akan coba dahulu fitur penjumlahan pengurangan dengan bilangan berkoma. Coba kita ke 6,3 dikurangi 3,2. Hasilnya sekian, 3,1 kalau dibulatkan. Oke, lanjut kita akan ke bilangan perkalian. Sama 2 dikalikan 2 itu sama dengan 4. Jika 2 digit 20 dikalikan 20 itu hasilnya sama dengan 400. Dan jika juga bilangan berkoma 2,3 dikalikan 1,2 itu hasilnya 2,76. Lanjut ke fitur pembagian. 8 dibagi 2 itu hasilnya juga 4. Oke, sesuai fiturnya. Lalu untuk bilangan yang digit 3 dibagi 10 hasilnya juga 10, oke. Lalu kita coba berapa ya? Hmm, Coba 5,6 dibagi 2,1. Hasilnya oke, sesuai ya hasilnya. Oke, di sini juga ada fitur delete. Jadi kita misalnya kita pengen menghapus ini angka-angka, sebenarnya saya ada salah angka nih misalnya. Kita bisa delete satu persatu dari kanan, delete, 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 dan bakal terhapus. Lalu di sini ada tombol plus minus, jadi angka yang awalnya plus akan berubah jadi minus. Kita tambahkan penjumlahan misalnya 5 maka akan jadi positif. Dan misalnya minus 2 dikurang 6 itu hasilnya minus 8 juga. Sini ada tombol on off, di mana kalau kita klikkan on off ini, maka kalkulator akan mati. Sini tidak bisa melakukan operasi apapun di dalam kalkulator tersebut. Lalu jika ingin mengaktifkannya lagi, kita klik lagi tombol on off. Nah, kalkulator sudah aktif. Baik, di sini kita akan lanjut ke proses pembahasan baris per baris dari kode programnya. Kita keluar dahulu dari project. Di sini kayak sedikit loading, oke, di sini. Nah, di sinilah kode-kode di mana itu berjalan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama kita akan membuat string display yang nanti akan menampilkan text box ini di sini nanti. Lalu ada temp, ada variabel operasi, lalu ada variabel untuk on off. Di sini variabelnya jika tombol ini belum dipencet, maka on off-nya false. Jika dipencet, maka on off akan berubah menjadi true. Lalu kita siapkan beberapa variabel untuk menampung nilai awalnya seperti string display, temp, operasi, dan is on. Lanjut di sini kita membuat beberapa metode yang dimana jika user mengklik tombol-tombol nomor ini akan memunculkan nomor seperti di sini. Tombol button satu underscore klik maka akan memunculkan angka satu. Button 2 underscore klik itu memunculkan angka 2 dan seterusnya sampai ke button ke 0. Jika button 0 diklik maka akan memunculkan angka 0.
Lanjut di sini proses penjumlahan, di mana jika si user mengklikkan koma atau titik ini, maka dia akan merepresentasikan atau mereplace koma titik itu menjadi koma, lalu lalu menambahkan string plus di kalkulator. Di sini ada prosesnya, dan jika string plus itu ditekan, atau ini tombol-tombol penjumlahan ini ditekan salah satunya, maka akan lakukan operasi di penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun jika yang ditekan itu juga menggunakan titik alias koma, itu maka dia akan mereplace yang titik itu bakal berubah menjadi koma. Oke, lanjut ke ini adalah button-button method dari dari operasi aritmatika seperti pengurangan di sini, perkalian, pembagian, lalu di sini ada tombol delete. Di sini kita akan melakukan pengecekan dahulu. Jika string display lebih besar dari 0, jika string display ini terdapat angka lebih besar dari 0, maka dia akan mengulang dan mengurangi satu sampai berakhir menjadi 0. Seperti tadi yang saya tunjukkan. Lalu kalau misalnya tidak ada lebih dari 0, maka dia tombolnya akan tetap, tombolnya, maaf, text box-nya ini akan tetap berangka 0. Lanjut di button clear. Di sini kalau misalnya sama juga string display atau panjang dari text box ini lebih besar dari 0, kita cek dulu, maka text box itu akan berubah menjadi 0, lalu string display-nya akan kosong. Jadi pada saat kita klik tombol clear, semua angka-angka yang ada di text box ini bakal kembali ke semula alias 0. Lalu kita klik tombol clear. Namun kalau kita tidak mengklik tombol clear, atau maaf, namun jika text box-nya itu berangka 0, lalu kita klik tombol clear, maka text box-nya itu akan tetap menampilkan angka 0. Lanjut di tombol titik alias akan melakukan operasi dengan angka koma. Di sini, maaf, ini, oke. Di sini dia bakal merubah formatnya menjadi desimal. Jika kita ngecek dulu, jika formatnya bukan desimal alias angka biasa, maka dia akan menampilkan, kalau misalnya kita klik ini ya, kalau kita klik ini, maka koma itu akan nampil di belakang angka yang kita klik komanya juga. Dia akan melakukan penjumlahan dengan bilangan yang berkoma. Lanjut di button plus minus, kita cek juga jika text box text ini ada isinya, maka teks ini dimulai dengan string minus. Lalu string minus ini bakal di substring ke bagian awal ini. Lalu jika tidak ada tanda minus, maka tanda minus itu akan ada di depan. Namun kalau jika ada tanda minus, lalu kita klik ini, maka dia akan berubah. Maaf ya, substring ini bakal menghapuskan tanda minusnya. Lanjut ke tombol on off. Di sini jika on off-nya false, maka dia bakal mereset semua tombol-tombol, maaf, mereset semua yang ada di dalam text box menjadi nol. Namun jika tombolnya true, maka dia akan eh, mematikan di sini. Jika tombolnya true, maka dia akan mengaktifkan tombolnya kembali. Namun jika dia false, kita is on-nya dijalankan. Tadi kan is on-nya false tuh, variabel awal. Jika dijalankan, maka semua tombolnya ini bakal nonaktif. Oke, baiklah. Di situ saja untuk penjelasan kode program saya. Terima kasih atas waktunya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.